Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Para santri sekalian yang saya cintai, anak-anakku semua yang saya cintai, malam ini insyaallah kita akan belajar sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil dari kitab Nurul Yaqin. Kitab Nurul Yaqin. Ini kitabnya. Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, yang biasa dibaca biasanya khulasah, ringkasan. Khulasah Nurul Yaqin. Biasanya orang membeli di buku toko kitab, kemudian dipelajari oleh santri-santri yang masih pemula. Biasanya kitabnya adalah Khulasah Nurul Yaqin atau ringkasan Nurul Yaqin. Kalau ini bukan ringkasan aslinya. Kalau diringkas nanti tinggal hanya berapa poin, jadi diambil poin-poin pentingnya saja. Tapi kalau ini adalah aslinya, belum diringkas aslinya. Khulasah Nurul Yaqin. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama dari Mesir, Kairo, ya, yang bernama Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Di pengarang kitab Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin namanya Muhammad Afifi. Muhammad Afifi Al-Bajuri, ya, Al-Bajuri. Muhammad Afifi Al-Bajuri. Antum harus paham nama kitab dan pengarang kitab harus paham. Al-Ma'ruf bil Khudari. Al-Ma'ruf bil Khudari, yang dikenal dengan nama Syekh Al-Khudari. Khudari. Jadi Muhammad Afifi Al-Bajuri itu lebih dikenal dengan nama Syekh Khudari, Al-Khudari. Syekh Al-Khudari, Al-Khudari. Sekarang kita pelajari, atau kita kalau bahasa sekarangnya kepoin. kita pelajari ya, siapa itu Imam siapa tadi? Al-Khudari atau Imam Muhammad Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Al-Bajuri. Kapan beliau hidup, ya? Ya, hidup beliau adalah tahun 1289 sampai 1345. Masih ingat? 1000 berapa tadi? 1289 Hijriah, ya, sampai 1345 Hijriah. 1289 Hijriah sampai berapa tadi? 1345. Oh, 1345. 1345 itu maksudnya berapa? 1345 Hijriah. Kalau sekarang berapa Hijriah? Tahun berapa? 1400? 400 berapa? 41 atau 42? 42, ya? Oh ya. 1442. Berarti beliau kira-kira berapa tahun yang lalu? Ya, sekitar 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu. Kalau Masehi ya kira-kira ya
Tahun kalau sekarang 2000 berapa? 2020 berarti kira-kira ya 1920-an ya. Ya 1920-an kira-kira meninggalnya ya. Meninggalnya 1920-an kira-kira seperti itu. Ya kurang lebih lah. Ya. Jadi belum merdeka Indonesia. Mungkin 100 tahun yang lalu lah, ya 100 tahun yang lalu. Kalau Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya, jauh ya. Abad. 1 abad yang kemarin. Oke, itulah Syekh Al-Khudhari atau nama lengkapnya Syekh Muhammad Afifi Al-Bajuri. Jadi beliau Muhammad bin Afifi Al-Bajuri al-ma'ruf bi Syekh Al-Khudhari wa huwa faqihun usuliyun mu'arrikhun adibun khatibun. Ini biografinya ya, dia terkenal faqihun, seorang yang ahli fikih, usuliyun yang ahli usul fikih, mu'arrikhun yang ahli sejarah, adibun yang ahli tentang masalah adab, khatibun yang suka khatib, suka berkhutbah, ceramah di mana-mana. Wulida bil Qahirati, lahir di kota Kairo, Qahirah. Bil Qahirati, di Kairo. Sanata alfin wa mi'atin wa tis'ah wa thamanin, tahun 1289 Hijriah atau Masehi 1872 Masehi. Kalau Masehi ya 1872 lahirnya. Wa kanat iqamatuhu fi Zaitun min dhuhai Al-Qahirah. Beliau menetap di desa Zaitun. Nah, ini saya belum pernah ke Mesir ya, saya nggak ngerti ini. Ya pokoknya di desa Zaitun min dhuhai Al-Qahirah, salah satu desa lah di kota Kairo ya. Di sini kota Yogyakarta ya, ini dusunnya apa ini? Karangkajen. Ini beliau di Kairo, tepatnya di desa Zaitun, dusun ya sekitar ya disitulah dusun Zaitun. Nama itu ya, bukan nama tempat ya. Takharraja bimadrasati Darul Ulum. Beliau adalah lulusan dari Madrasah Darul Ulum di Kairo sana. Madrasah Darul Ulum. Wa uyyina qadiyan syar'iyyan fil Khurtum bis Sudan. Beliau pernah ditunjuk sebagai qadhi, hakim syar'iyyan, hakim syariat. Jadi bukan hakim yang hakim syariat ya, bukan hakim undang-undang yang buatan manusia, tapi hakim masalah syariat. Wa uyyina qadiyan syar'iyyan, beliau pernah dijadikan seorang hakim syar'i fil Khurtum, di kota Khurtum, ibu kotanya Sudan ya, fil Khurtum ya, Khurtum itu Sudan, Khurtum bis Sudan. Summa mudarrisan fi madrasatil qadha'i syar'i bil Qahirah. Kemudian juga beliau ditunjuk sebagai seorang pengajar di Madrasah Al-Qadha ya. Madrasah Al-Qadha, madrasah kehakiman asy-syar'i ya. Kehakiman syariah ya. Bil Qahirah, di kota Kairo. Muddata 12 sanah ya,
selama 12 tahun beliau mengajar di Madrasah Kehakiman Syariah di Kairo. 12 tahun. Wa ustadzan, dan menjadi guru lit tarikhil islami, pada menjadi dosen lit tarikhil islami, atau guru besar bisa saja, lit tarikhil islami, untuk mata kuliah sejarah Islam fil Jami'ah Al-Misriyah, di Universitas Mesir. Fawakilan li Madrasatil Qadha' Asy-Syar'i, kemudian juga pernah menjadi wakil Madrasah Kehakiman Syariat. Summa mufattishan bi Wizaratil Ma'arif Al-Misriyah, kemudian juga beliau pernah menjadi mufattish, pengawas atau peneliti, ya, mufattish yang tukang meneliti atau mengawasi di Kementerian Pendidikan di Mesir. Jabatannya banyak ini. Pernah jadi Mesir, jadi guru besar, jadi di kementerian, jadi hakim. Oh ya. Tapi intinya beliau pada keilmuannya semua pada jabatan-jabatan yang apa namanya, backgroundnya adalah, atau penopangnya adalah memang keilmuan, karena keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Wa huwa katibun al-ma'ruf bil matanati wad diqqati. Beliau adalah seorang penulis yang ma'ruf, yang terkenal bil matanati, terkenal dengan kuatnya isi tulisan itu. Bil matanati wad diqqati, dan ketelitiannya, ya. Wa jamalul uslub, dan bagusnya gaya bahasa, wa quwwatil hujjati, dan kuatnya argumentasi, wa imtazu bi hubbihi lil islah, dan menjadi keistimewaannya beliau sangat suka untuk memperbaiki hal-hal yang memang kurang diperbaiki, yang kurang benar diperbaiki. Jadi dalam keilmuan itu kalau ada pelencengan-pelencengan beliau luruskan. Ada yang kurang kuat, ya dia cari riwayat yang kuat dan seterusnya. Itulah beliau bihubbi lil islah wa bughdhuhu lil jumud ala kulli qadim, dan beliau tidak suka kalau terus statis dalam statis jumud, kebekuan terhadap sesuatu yang lama, kalau memang sesuatu yang lama itu kurang pas. Jadi kalau ada adat lama, ada sesuatu yang lama, kalau itu memang kurang pas, beliau nggak mau kalau itu dipertahankan. Ya, kalau nggak benar ya jangan dipertahankan, ya. Nggak mau kebekuan dalam setiap yang lama. Kecuali kalau yang lama itu adalah kebagusan, ya dipertahankan. Tapi kalau nggak bagus ya harus diperbaiki lah. Nah gitu. Walahu fil mabahith ad-diniyah war rasail, dan beliau mempunyai pembahasan agama, tentang keagamaan, ya. Ilmu-ilmu agama, war rasail, dan juga risalah-risalah kecil, tulisan-tulisan pendek tentang agama, ya. Tulisannya banyak lah. Wal muhadharat, dan punya muhadharah, ceramah-ceramah bersama masyarakat itu, ma yasmu bihi ila manzilatil muslihin, yang sudah lebih dikatakan dia mempunyai kedudukan orang-orang yang muslihin, orang-orang yang memperbaiki. Jadi orang itu ada dua tingkatan, ada solihin, ada muslihin. Kalau orang solih, orang yang baik untuk dirinya sendiri, dan dia sholat, dia berilmu, dah dia laksanakan untuk dirinya sendiri. Wal muslihin, orang yang memperbaiki, itu dia soleh, tapi juga kalau ada yang di luar kurang benar dia betulkan. Jadi dia membetulkan yang lain, tidak hanya pada dirinya sendiri. Orang tuh kalau soleh itu untuk dirinya sendiri. Kalau muslihin, soleh dengan muslih itu beda. Soleh itu lebih pada dirinya sendiri. Muslihin itu dirinya dan untuk orang lain. Orang lain salah dia betulin, dia gemar amar ma'ruf nahi munkar, memperbaiki yang salah, meluruskan yang lain. Itu orang-orang yang muslihin. Kita bisa lihat dalam Al-Quran itu
Allah wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Gimana yang muslihin itu surah Hud? Gimana istilahnya, Yes? Di akhir surat Hud itu wa ma kana rabbuka, ya, wa ma kana rabbuka muhlikal qura, wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum dengan kezaliman, dengan sebab ada kezaliman, kalau di situ tetap ada orang yang selalu memperbaiki. Jadi kalau suatu daerah itu semuanya pada maksiat, itu berarti kezaliman. Dia banyak maksiat, mungkin judi, mungkin apa segala macam gitu. Allah tidak akan segera azab selama di situ masih ada orang yang berusaha memperbaiki. Orang ngandani itu nggak betul ini. Walaupun belum berhasil, pokoknya yang penting di situ ada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, ada yang masih berusaha untuk memperbaiki keadaan. Itu Allah tidak akan segera menghancurkan. Nah gitu loh. Itu pentingnya orang yang muslihin. Kalau orang soleh, seorang nggak apa-apa, sana pada judi, pada tarung ayam, judi dengan silahkan. Yang penting saya tetap sholat. Itu orang soleh. Nah, kalau muslih nggak gitu, saya akan sholat tapi orang bagaimana juga ikut sholat, kalau nggak benar dibetulkan, itu muslihin. Allah tidak akan mengadab suatu kaum bizulmin karena suatu kedosa, sedangkan di situ ada masih orang-orang yang giat untuk melakukan muslih, islah, perbaikan. Dan beliau termasuk orang yang berusaha untuk selalu memperbaiki keadaannya. Tuwfiya wa dufina bil Qahirah. Beliau meninggal dan dikuburkan jasadnya di Kairo Thamin Syawal, pada tanggal 8 Syawal 1345 atau sekitar 1927 bertepatan dengan 1927 beliau meninggal dunia. Itu saatnya Indonesia lagi muncul organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, itu muncul di tahun sekitar itu. Tapi beliau meninggal dunia di saat itu. Lahu kutub katsirah kulluha matbu'ah. Lahu, beliau mempunyai kitab karangan beliau katsiratun yang banyak, kulluha matbu'ah. Alhamdulillah semuanya karangan beliau, tulisan beliau matbu'ah, dicetak ya. Wahia, ini daftar kitab-kitab yang beliau sudah tulis. 1. Ijmamul Wafa fi Siratil Khulafa. Namanya kitab Ijmamul Wafa fi Siratil Khulafa. Ya, beliau mempunyai kitab Ijmamul Wafa, itu masalah sejarah biografi dari para khalifah Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kemudian yang kedua Usul Fiqhi. Nama kitabnya Usul Fiqhi. Ya pasti membahas tentang usul fiqh. Kemudian yang ketiga Tarikhul Umam Al-Islamiyah, sejarah umat-umat Islam. Wahya muhadarah, ini adalah ceramah beliau Al-Qaha fil Jami'ah Misriyah yang disampaikan di Universitas Mesir. Jumi'at fi juz'aini, akhirnya dicetak dalam 2 jilid buku atau kitab. Al-awwal yashtamil ala tarikhil bi'tsah an-nabawiyyah ila ad-daulah al-umawiyyah. Jilid pertama adalah isinya adalah sejarah dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berdirinya dan berjalannya daulah Umayyah, kekhalifahan Umayyah. Ya. Kemudian watsani yatakallam ad-daulah al-Abbasiyah. Yang kedua adalah berisi tentang sejarah waktu kekhalifahan dipegang oleh Bani Abbasiyah. Ya. Sejarah panjang itu, ya. Islam dulu pernah jaya, hampir separuh dunia bahkan lebih itu dikuasai oleh orang Islam pada masa-masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Khalifah itu.
Akhirnya tenggelam kerajaan tersebut setelah digempur oleh pasukan Mongol dari Tartar itu. Kemudian dihabiskan, dibunuhlah orang-orang itu, orang Islam, dibakarlah kitab-kitab, kemudian kitab-kitab dibuang ke mana? Ke laut. Kitab-kitab orang Islam, perpustakaan yang besar itu, kitab-kitabnya dihancurkan, dibakar, dan sebagian dibuang sampai laut itu menjadi hitam warnanya karena tinta yang begitu banyaknya. Itu akhir dari dinasti Abbasiyah. Nanti muncul dinasti yang ketiga adalah dinasti Utsmaniyah, Turki. Ini muncul, kemudian jaya lagi, kemudian sampai 1924 dinasti Utsmaniyah habis, 1924 Masehi. Nah, setelah itu sudah nggak ada dinasti kekhalifahan lagi, udah sekarang sampai sekarang. Nah, ini beliau membuat kitab namanya Tarikhul Umam al-Islamiyah. Kemudian ada yang keempat adalah Tarikh At-Tashri' al-Islami. Sejarah pembuatan syariat atau sejarah terbentuknya syariat Islam. Bagaimana? Sejarah ya, dari awal-awal Nabi diutus, kemudian ada syariat ini, syariat ini, syariat ini. Beliau buat sebuah kitab namanya Tarikhut Tashri' al-Islami. Saya sudah pernah belajar ini, kitab Tarikh Tashri' al-Islami ketika saya masih di SMA, Madrasah Aliyah dulu. Kitab Syekh Al-Khudhari yang kitabnya namanya Tarikhut Tashri' al-Islami. Tapi sekarang kita belajar kitab beliau namanya Nurul Yaqin. Kemudian yang kelima adalah Durusut Tarikhiyah al-Islamiyah. Memang beliau ahli sejarah ya. Yang kelima kitabnya adalah Durus, pelajaran-pelajaran At-Tarikhiyah, pelajaran-pelajaran sejarah al-Islamiyah, sejarah Islam. Yang keenam Al-Ghazali wa ta'alimuhu wa ara'uhu. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Al-Ghazali. Beliau memberikan sejarahnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu imam ulama Islam sangat besar sekali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin sekitar tahun 500 Hijriah ya. Beliau kitab-kitabnya sampai sekarang masih banyak dipelajari. Kitab Imam Al-Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, orang yang memegang argumentasi dari Islam untuk mengalahkan musuh-musuh yang merongrong dengan cara pemikiran. Beliau mempertahankan, menghilangkan syubhat-syubhat. Masya Allah, itu Imam Ghazali. Wa ta'alimuhu wa ara'uhu, taklim-taklimnya dan pendapat-pendapatnya. 7. Muhadarah fi naqdi kitab syi'ri al-jahili ya. Kemudian muhadarah fi naqdi kitab syi'ri al-jahili li Thaha Husain. Beliau mempunyai ceramah-ceramah untuk mengkritik kitab syair jahiliyah yang ditulis oleh Thaha Husain. Ya, ada Thaha Husain ini orang yang sekuler. Ya, kayaknya dia adalah Thaha Husain yang sekuler itu. Beliau membantah dari ke penyelewengannya ya, gitu. Karena sekularisme itu, sekuler itu ternyata tokohnya adalah orang Mesir, tapi dibantah pula oleh orang-orang yang lurus, termasuk beliau Syekh Al-Khudhari dari Mesir pula. Masya Allah. Yang kedelapan Muhadzabul Aghani 9 jilid. Kemudian yang ke-9 adalah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Adalah kitab yang sekarang kita akan pelajari, yaitu kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Wa ammal kitab fa huwa Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin wa huwa kitabun mukhtasar. Apa kitab ini? Kitab ini adalah kitab menerangkan tentang ringkasan dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amimun naf'i, yang banyak manfaatnya insyaallah. Jazilul faidah, yang penuh dengan faedah-faedah. Khalin minal hashwi, yang khalin, yang kosong, minal hashwi, dari apa hashwi? Hashwi adalah kosong dari
al-hashwi, perkataan yang tidak ada gunanya, wa ta'qidi, dan juga jauh dari ta'qid. Ta'qid adalah perkataan yang sulit dipaham. Jadi perkataannya insya Allah mudah dan semua berguna, nggak ada yang nggak ada faedahnya, nggak ada. Semua yang ditulis insya Allah kata-katanya semua penuh dengan faedah. Sahlul manal, mudah dicapai ya, untuk dipahami. Azbul maurid, yang apa namanya, akan mengalir dengan mudah ya. Yantafi'u bihi ammatul muslimin, yang akan insyaallah akan bisa dimanfaatkan oleh banyak kaum umat Islam secara umum. Wa tarji'u ilaihi al-khassah, dan menjadi rujukan bagi orang-orang yang khusus mendalami sirah nabawiyah insyaallah. Istaqahu muallifu minal Qur'anil Karim. Jadi pengarang ini insyaallah beliau akan bersandar dengan Al-Qur'anul Karim yang pertama, wa sahihus sunnah, dan akan bersandar dengan sunnah yang sahih, wa atamada fihi ala syifa bi ta'rifi huquqil mustafa, dan beliau juga bersandar atau merujuk pada referensi kitab namanya kitab Asy-Syifa bi ta'rifil huquqil mustafa, karangan ulama sebelumnya yaitu Al-Qadhi Iyad. Kemudian juga beliau bersandar atau menggunakan referensi Insanul Uyun fi Siratil Ummiyin Al-Ma'mun. Ada kitab namanya Insanul Uyun. Beliau juga banyak mengambil dari kitab ini, Insanul Uyun fi Siratil Ummiyin Al-Ma'mun li Ali Al-Halabi, karangan Imam Ali Al-Halabi. Kemudian wal Mawahibil Laduniyah lil Qastalani. Salah satu referensinya juga adalah kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karangan Imam Qastalani. Kemudian Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sangat luar biasa ya. Walaupun ada beberapa hadis-hadis yang dhaif, tapi secara umum kitab itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu meringkas dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya Imam Jamaluddin Al-Qasimi itu juga beliau meringkas kitab Ihya Ulumuddin pokoknya beliau meringkas kitab ini kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Qasimi dan banyak ulama-ulama lain yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ada kekurangan, namanya semua orang pasti ada kekurangannya. Di antaranya adalah beberapa hadis-hadis yang mungkin agak lemah, tapi secara umum adalah isinya bagus. Nah, begitu. Buktinya adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak meringkas dari itu. Diambil yang bagus-bagusnya, menunjukkan bahwasanya kitab itu mempunyai kedudukan tinggi. Nah, salah satunya adalah rujukannya Imam Al-Khudhari ini adalah salah satunya adalah situ. Diambil yang bagusnya tentunya yang lurus, yang mempunyai sandaran yang sahih. Waqad talaqqat al-umam hadzal kitab bil qabul. Umat Islam secara umum menerima kitab ini Sirah Nurul Yaqin ini dengan menerima dengan baik. Fatubi'a tab'atan katsirah tanufu 'alal thalazin. Di banyak sekali dicetak sampai lebih daripada 30 percetakan ya penerbit. Fajazahullahu muallifu khairal jazaa. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak kepada penulisnya yaitu Imam Al-Khudhari, wa taghammadahu bi rahmatihi. Semoga Allah memberikan rahmat untuknya, wa ja'alahu min jumlati amali fi mizani hasanatihi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Ini biodata dari siapa? Imam Al-Khudhari, Imam Al-Khudhari, Syekh Al-Khudhari, atau nama lengkapnya siapa tadi? Muhammad bin Afifi Al-Bajuri, yang meninggal tahun berapa? 1300
Hijriah atau bertepatan dengan 1400 berapa? 1927 ya. Jadi dengan mengenal seperti ini antum langsung terbayang, oh berarti 100 tahun yang lalu ini, kira-kira 100 tahun yang lalu, abad ke berapa? Abad ke-20. Kalau sekarang abad 21 ya, abad 20. Ini namanya abad itu ngitungnya ke depan. Berarti sekarang abad berapa? 21. Kalau tahun 1900 sekian itu berarti abad ke-20, abad 20. Berarti beliau abad ke-20. Abad 19 sampai abad ke-20. Taib kita teruskan nanti setelah adzan. Fadhal. Taib, itu adalah biografi Syekh Al-Khudari atau Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Sekarang kita masuk ke muqaddimahnya, pendahuluan yang ditulis oleh Syekh Al-Khudari. Muqaddimatul muallif. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa 'alal ashabil ladzi hajaru wa 'alal ashabil ladzina hajaru al-awtana yabtaghuna min Allahil fadla war ridwan wal ansari alladhina awaw wa nasaru wa badhalu li'izazid dini ma jama'u wa maddakharu amma ba'd. Ini muqaddimahnya. Kami memuji kepadamu ya Allah yang mana Engkaulah yang telah menjelaskan kepada kami jalan-jalan petunjuk dan menghilangkan dari pandangan kami penutup-penutup yang menyesatkan, dan kami membaca salawat dan salam kepada Rasul yang Engkau telah utus sebagai syahidan wa mubasyira, sebagai saksi dan juga sebagai pemberi kabar baik dan sebagai pemberi peringatan. Dan juga beliau Nabi Muhammad SAW yang da'iyan ilallah, yang telah mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah dengan izinnya Allah, wasirajam munira, dan juga menjadi pelita yang telah memberikan penerangan. Dan juga salawat dan salam tercurah kepada para sahabat-sahabatnya yang telah hijrah dari negerinya sendiri, Mekah maksudnya, dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah dan anugerah Allah menuju ke Madinah. Dan juga semoga tercurah kepada sahabat-sahabat dari kalangan Ansor yang telah memberikan tempat dan menolong kaum muhajirin dan telah mencurahkan segala upayanya untuk mengagungkan agama ini. Ma jama'u wa maddakharu amma ba'd. Jadi setelah alhamdulillah kemudian salam, beliau mengatakan amma ba'd. Fayaqulu Muhammad Al-Khudari bin Al-Marhum Asy-Syaikh Afifi Al-Bajuri. Berkatalah saya di sini adalah Muhammad Al-Khudari. Berkatalah Imam Al-Khudari bin Al-Marhum Asy-Syaikh Afifi Al-Bajuri. Kuntu ajidu min nafsi munzu nash'atil ula irtiyahan liqira'ati tawarikhis salifin wa qasasil ghabirin wa ajiduha li aqlil insani ahsana muhadzibin wa ansahu muallimin. Saya telah menemukan dalam diri saya sejak saya masih kecil, ya, mulai membaca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu dan kisah-kisah orang yang terdahulu, dan aku melihat bahwasanya kisah-kisah itu sesuai dengan akalnya manusia, ya, ahsana muhadzibin wa ansahi muallimin,
yang mengajarkan adab yang baik dan merupakan nasihat yang mengajarkan. Jadi begini, beliau berpikir kenapa beliau mau menerangkan kenapa beliau menulis kitab ini. Sejak kecil saya tuh belajar sejarah, kata beliau. Dan saya menikmati sejarah itu. Dari sejarah itu saya bisa mengambil banyak pelajaran dari akhlak, dari nasihat-nasihat. Jadi dalam kisah-kisahnya tersebut ada nasihat-nasihat supaya orang bisa sabar, supaya seterusnya gitu. Wa kuntu ara fi tarikh nabiyina alaihi salatu wassalam wa ma laqiyahu min adha qawmi hina ma da'ahum ila al-haqqi wa 'azimi sabri hatta hajaru awtanahu wa biladahu a'zama murabbin li afkaril muslimin. Dan saya melihat dalam sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ beliau menemukan banyak penyiksaan-penyiksaan, banyak pelecehan-pelecehan ketika beliau mengajak kaumnya untuk masuk Islam, mengajak untuk memegang yang hak, dan beliau sangat sabar dalam menjalani dakwah tersebut sampai akhirnya beliau rela, beliau hijrah meninggalkan tempat lahirnya, meninggalkan negerinya sendiri, berhijrah ya demi untuk menegakkan agama ini. Nah, ini semua adalah merupakan pelajaran-pelajaran yang besar tentang kesabaran seorang nabi untuk mendidik orang-orang muslim agar mereka ikut sabar juga. Fa innahu yadullum ala ma yajibu itba'uhu. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya kita sebagai umatnya hendaknya kita mengikuti beliau. Wa ma yalzimu ijtinabuhu liyasudu kama sada sabiquhum. Dan dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita juga hendaknya bisa meniru apa yang hendaknya kita jauhi dan apa yang kita lakukan sehingga menjadi berhasil sebagaimana orang-orang dahulu juga berhasil. Jadi sejarah itu kan sebenarnya pengulangan saja, ganti casing. Kalau dulu ada namanya Abu Jahal, sekarang sebenarnya ada juga sebenarnya, cuman namanya bukan Abu Jahal, entah Abu siapa gitu misalkan. Pokoknya atau siapa sajalah, nggak mesti harus Abu ya. Tapi apa? Dan orang yang seperti orang-orang baik seperti Abu Bakar, Abu lagi itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu dulu ada orang-orang seperti itu. Sekarang sebenarnya juga ada orang-orang seperti itu. Mungkin namanya beda lagi, tapi sifatnya yang jelas sifatnya di situ. Nah, sejarah. Nah, bagaimana ada orang mengajak kebaikan kemudian malah disiksa, diburuk-burukkan, difitnah dan seterusnya, dikriminalkan misalkan dan seterusnya. Ini adalah hanya mengulangi sejarah dahulu. Oleh karena itu pentingnya bersejarah ini supaya mana yang harus kita tiru dari kebaikan-kebaikan dahulu itu, mana yang kita harus jauhi. Nah begitu. Karena nanti sejarah itu hanya mengulang aja. Kejadian manusia itu sebenarnya ya, mengulangi sejarah-sejarah yang telah dahulu. Ya. Wa khususan ma yata'allaqu bil hukam min ijtinabin nufus an-nafira wa ta'alif bainal quluf al-mukhtalifah, khususnya bagi mereka para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, bagaimana mereka bisa menyatukan umat ya. Wa ma yata'allaqu biquwadil juyush, dan juga khususnya mereka para pemimpin-pemimpin bagaimana supaya bisa memimpin semuanya, termasuk pasukannya ya. Kalau ada musuh-musuh bagaimana juga cara menolong agama Allah ini ya. Hatta yatimmu lahum an-nasr ala a'daim, sehingga betul-betul pertolongan itu bisa datang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Wa ma yata'allaqu bil amma min ittihadi qulubihim wa sayruratihim yadan ala man siwahum. Fa kuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan 'aziman wa kanat nafsi katsiran ma ta'safu ala tarkil muslimina laha. Jadi setelah saya membaca sirah nabawiyah, mentelaah
sejarah Nabi, saya banyak menemukan faedah-faedah yang banyak. Bagaimana orang itu bisa hatinya menyatu menjadi bersatu padu. Antum bisa melihat bagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling bantu membantu, mereka begitu kuatnya persaudaraan mereka. Itu bagaimana? Itu luar biasa. Itu bagaimana? Kadang-kadang orang Islam, kadang-kadang dengan orang Islam yang lain, kadang-kadang malah saling tengkar sendiri dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah SAW menyatukan orang-orang Islam itu? Nah, ini itulah yang menyebabkan saya ingin menggali lagi, mengajarkan, menulis kitab tentang sejarah biografi dari Rasulullah SAW. Falamma qadimtu Madinatul Mansurah, ketika saya datang di kota Mansurah, di Mesir itu ada namanya kota Mansurah. Biasanya kalau orang-orang belajar di Mesir, di Kairo, di Al-Azhar, itu sebagian itu orang-orang Indonesia itu ada yang tinggal di daerah namanya Mansurah. Termasuk Ustaz siapa namanya? Ustaz Ulul itu dulu tinggalnya di Mansurah ketika belajar di Mesir, itu tinggalnya di Mansurah. Nah, ini beliau mengatakan ketika saya sampai di kota Mansurah, jama'atani al-Nawadi ma'a Mahmud bin Salim. Saya satu majelis dengan seorang ulama besar di sana namanya Mahmud bin Salim. Ya, ulama pada zaman beliau ya. Ya, tentunya sekarang sudah meninggal, Bang. Ulama pada zaman beliau itu. Al-Qadhi bi Mahkamah Al-Mansurah Al-Mukhtalitah. Dia adalah seorang hakim di mahkamah atau pengadilan yang ada di daerah Mansurah itu. Wajatu minhu ilman bidini taqifu dunahu fuhul rijal. Saya melihat beliau ini masya Allah ulama yang luar biasa. Ilmunya dalam masya Allah. Banyak orang-orang yang sudah menjadi ulama itu belajar kepada beliau. Ya, kepada Syekh siapa namanya tadi? Mahmud bin Salim. Ya, qadi ya, seorang hakim di sana di Mansurah. Wa tata'akhkharu an musabaqati fihi al-abtal. Faqallama tudau mas'alatun diniyah illa wajatuhu mubarizan fiha mufsihan 'anil jawabi anha. Beliau itu saya perhatikan kalau ada satu masalah keagamaan, ada suatu pertanyaan, ada suatu masalah keagamaan, beliau itu masya Allah menjawabnya dengan luar biasa, dengan detail, dengan disertai dengan jawaban yang memuaskan ya, karena ilmunya yang luas. Amma ilmuhu bisiratir Rasul al-Akram, khususnya beliau adalah Syekh Mahmud bin Salim ini adalah sangat ahli dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah. Fa indahu minha al-khabarul yaqin. Saya lihat beliau mempunyai keterangan-keterangan tentang sejarah Islam ini, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kabar yang yakin, dengan riwayat yang kuat, yang meyakinkan. Ya. Wa kuntu katsiran. Riwayat yang yakin itu kalau didasarkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang kuat-kuat atau dari didukung dengan Al-Qur'an dan hadis yang kuat-kuat itu menjadi yakin. Ya. Kisahnya meyakinkan, apa khabarnya meyakinkan. Wa kuntu katsiran ma asma'u bi yatashawwaf li amali siratin khaliyah minal hashwi. Saya ikut mendengarkan beliau ketika ceramah khususnya tentang sirah nabawiyah dari Syekh Mahmud bin Salim. Beliau betul-betul masya Allah keterangannya betul bagus, jauh dari kata-kata yang nggak ada gunanya dan jauh dari keterangan yang sulit dipahami. Faqultu ya Allah, ya lillah, laqad wafaqa hadha sayyid al-karim ma fi nafsi. Maka aku mengatakan, masya Allah, Syekh ini betul-betul sesuai dengan apa yang dalam hati saya yang saya inginkan. Ada biografi Nabi yang kuat, yang bisa ditunjukkan faedah-faedahnya yang bagus-bagus itu. Walakinni kuntu ara fi azimati qusuran an tanfidhi raghbati wa tatmimi umniyatihi. Cuman saya melihat beliau belum menumpahkan dalam sebuah tulisan. Masih bentuknya apa? Ceramah-ceramah. Dari Syekh Mahmud bin Salim itu ceramah-ceramah, belum bentuk tulisan. Walakinni ara
fa innal maqam azim wa su'ubatihi azam walakin lam ara min al-amri buddan tilqa ma kuntu asma'u min kibari rijal mansura fa innam aktsaru min amani li amal hadzal kitab al-amim an-naf'al jazil al-faidah. Oleh karena itu saya ingin mengumpulkan keterangan-keterangan itu dalam sebuah kitab. Jadi berarti antum dari pembukaan ini isinya adalah sebenarnya mengapa beliau menulis kitab ini. Sama seperti kalau kita belajar kitab apa sebelumnya yang adab itu Ta'limul Ta'lim. Di pendahuluan kan disebutkan kenapa beliau menulis kitab Ta'limul Ta'lim, apa sebabnya? Karena beliau melihat banyak orang-orang itu belajar tapi gak dapat ilmu. Ada yang sudah temenanan tapi gak dapat ilmu. Ada yang dapat ilmu tapi gak manfaat kan itu kan. Akhirnya beliau menunjukkan ini supaya dapat ilmu manfaat dan dicapai dengan mudah. Nah, beliau menunjukkan harus menghormati guru, harus niatnya bagus, harus ketika belajar harus betul-betul tenanan dan seterusnya. Itu nanti semua ada dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Nah, di awal penyebab penulisan disebutkan. Begitu juga di dalam kitab ini sebab latar belakang penulisan kitab ini. Jadi rata-rata kitab para ulama itu di awal pendahuluan rata-rata sebab penulisan, rata-rata itu sebab penulisan. Imam Al-Bukhari yang ngarang kitab Sahih Bukhari juga di pendahuluannya beliau, kenapa beliau itu menulis kitab Sahih Bukhari? Sebutkan kan beliau pernah mimpi bertemu dengan Nabi dan seterusnya. Akhirnya beliau pokoknya intan disuruh membela Nabi SAW. Akhirnya beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Nah, itu seterusnya. Nah, itu diletakkan di pendahuluannya. Nah, ini juga sama. Nurul Yakin, beliau melihat bahwasanya sejarah Rasulullah ini sangat penting, maliun, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang luar biasa, ya. Dan ada ditambah lagi beliau ketemu dengan seorang syekh yang namanya Syekh siapa tadi? Mahmud Bik Salim yang ahli dalam ilmu sejarah, dalam ceramah-ceramahnya luar biasa. Akhirnya beliau ya ini harus ditulis, harus dibukukan. Harus dibukukan. Maka jadilah kitab ini faqumtu mu'tamidan 'ala Allah rajian. Akhirnya saya dengan bersandar kepada Allah, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya Allah. Wa wasaltu asyar bisura hatta balagatil mina faja bihamdillah sahalal manal azbal maurid tanfa'u bihil amah wa tarji'u ilaihil khasah. Akhirnya saya menulis kitab ini. Wa qad kana mauridi fi ta'lifihi, saya dalam menulis kitab ini berpedoman satu, Al-Qur'anus Syarif, Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian was-sahihus sunnah, pedoman yang kedua adalah hadis yang sahih mimma rawahul imamanil Bukhari wa Muslim. Pedoman saya yang kedua adalah hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walam ukharrij anhuma illa fi ma la budda min tafhimil ibarah. Tapi saya tidak akan sebutkan ini di hadis ini sekian-sekian, enggak takhrij ya. Ya sudah, pokoknya saya ambil dari situ. Tidak, tapi enggak perlu saya sebutkan rawahu ini enggak perlu. Kecuali beberapa yang memang sangat perlu saya katakan, maka saya akan katakan itu. Nah, fakana yusaiduni asy-syifa' lil qadiyat was-sirah al-halbiyah wal mawalid wa mawahib al-dunya lil Qastalani wa hiya ulumuddin al-Ghazali. Dan referensi-referensi tambahan adalah beberapa kitab yang saya sebutkan tadi, asy-syifa', as-sirah al-halbiyah, al-mawad al-dunya, dan juga salah satunya juga dia referensi tambahan adalah kitab Ihya Ulumuddin yang bagian sejarah, ya, sebagai penambah referensi, ya. Hadza wa as'alullaha min faidi fadlihi ay yuwaffiqa a'immatana wa umara'ina lil iqtida' bi sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ihya'i ma'alimi dini hatta yu'ayyidu bi ruhin min indillah.
wa qad ana an nashra fi ma qasadnahu musta'ina bihaulillah. Nah, inilah ini saja yang saya sampaikan pendahuluan ini dengan mengharap dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengikuti para imam-imam kita, khususnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghidupkan agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kita dijemput ruh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru muqaddimah ya. Nah, tentunya ini masih panjang pelajaran kita, tapi ini perlu sekali. Jadi kalau orang belajar kitab itu yang paling pertama harus ketahui siapa pengarangnya, hidup pada masa apa, kitabnya tentang apa. Ya kan, kadang-kadang orang tahu kitabnya tapi nggak tahu pengarangnya siapa, tahun lahir berapa, kurang bagus karena nggak bisa menggambarkan. Harus tahu kitabnya, pengarangnya siapa. Nah, ini kita sudah tahu latar belakang penulisannya. Ini memang sangat dibutuhkan itu sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Ya, kita melakukan ini semuanya karena ingin bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.